Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat serta nikmatnya, kita semua masih diberi kesehatan jasmani dan rohani di masa pandemi ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak lupa, selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini dalam Islam. Semoga syafaat di hari kelak beliau sampai kepada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ima Risyani dengan nomor induk mahasiswa 200015027. Saya dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu sikap atau perbuatan yang hendaknya dijalankan oleh setiap manusia sebagai seorang hamba kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Dan sebagai titik tolak akhlak kepada Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Adapun cara kita untuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, takwa. Takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Muttaqin adalah orang-orang yang memelihara diri mereka dari azab dan kemarahan Allah di dunia dan akhirat dengan cara berhenti di garis batas yang telah ditentukan, melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan Allah tidak memerintahkan kecuali yang baik untuk manusia dan tidak melarang kecuali yang memberi mudarat kepada mereka. Buah dari takwa adalah: pertama, mendapatkan sikap furqan, yaitu sikap tegas membedakan antara hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram, serta terpuji dan tercela. Kedua, mendapat limpahan berkah dari langit dan dari bumi. Ketiga, mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Keempat, mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Kelima, mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya. Keenam, menerima penghapusan dan pengampunan dosa, serta mendapatkan pahala yang besar. Selanjutnya, cinta dan ridho. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Dengan demikian, cinta adalah fitrah yang dimiliki setiap orang Islam. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama, baru kemudian mencintai Rasul, kemudian baru mencintai orang tua dan anak. Sejalan dengan cinta, seorang muslim haruslah dapat bersikap ridho dengan segala aturan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dia harus dapat menerima dengan sepenuh hati tanpa penolakan sedikit pun segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perintah, larangan, atau petunjuk-petunjuk lainnya. Selanjutnya, ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab, yaitu khalasa, yang berarti bersih, jernih, murni, tidak tercampur. Ikhlas adalah beramal semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa populernya, ikhlas artinya tanpa pamrih, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 unsur ikhlas. Yang pertama, niat yang ikhlas. Dalam Islam, faktor niat sangatlah penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan motivasi orang lain. Yang kedua, beramal dengan sebaik-baiknya. Niat ikhlas harus diikuti dengan amal yang sebaik-baiknya. Seorang muslim yang mengaku ikhlas melakukan sesuatu haruslah membuktikannya dengan melakukan perbuatan itu sebaik-baiknya. Yang ketiga, memanfaatkan hasil usaha dengan tepat, misalnya menuntut ilmu. Selanjutnya, khauf dan roja. Khauf dan roja, takut dan harap,
adalah sepasang sikap batin yang harus dimiliki secara seimbang oleh setiap muslim. Bila salah satu dominan dari yang lainnya akan melahirkan pribadi yang tidak seimbang, dominan khauf menyebabkan sikap pesimisme dan putus asa, sementara dominan raja menyebabkan seseorang lalai dan lupa diri serta merasa aman dari azab Allah. Yang pertama adalah sikap orang kafir dan yang kedua adalah sikap orang yang merugi. Khauf adalah kegalauan hati yang membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukai. Sementara roja adalah harap adalah memautkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Roja harus didahului oleh usaha yang sungguh-sungguh, harapan tanpa usaha namanya angan-angan yang kosong. Lalu selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatu pada Allah. Setiap orang yang beriman dan bertawakal tidak akan takut menghadapi masa depan, tidak kaget dengan kejutan. Hatinya tenang dan tentram karena yakin akan keadilan dan rahmat Allah. Tawakal juga harus diiringi dengan ikhtiar. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu syukur. Syukur adalah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukannya. Syukur seseorang hamba berkisar atas 3 hal, yang apabila ketiganya tidak berkumpul, maka tidak dinamakan bersyukur. Pertama, mengakui nikmat dalam batin, lahir dan menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Jadi syukur itu melibatkan 3 dimensi, yaitu hati, lisan, dan jawari atau anggota badan. Selanjutnya, muraqabah. Muraqabah adalah menjaga, mengawal, menanti, dan mengamati. Semua pengertian kata raqabah tersebut dapat disimpulkan dalam satu kata yaitu pengawasan. Karena apabila seseorang mengawasi sesuatu, dia akan mengamati, menantikan, menjaga, dan mengawalnya. Jadi, muraqabah dapat diartikan pengawasan. Muraqabah yang paling tinggi yaitu apabila seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersikap seolah-olah dia dapat melihatnya. Yang terakhir adalah taubat. Taubat artinya kembali. Orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu, kembali dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji, kembali dari larangan Allah menuju perintahnya, kembali dari maksiat menuju perintahnya atau kepada taat, dan lain-lain. Taubat ada 5 dimensi, yaitu menyadari kesalahan, menyesali kesalahan, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak akan mengulanginya, menutup kesalahan masa lalu dengan amal soleh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.